kontribusi terhadap pembukaan lahan baru, lalu juga dikaitkan dengan produktivitas, seperti apa Anda melihat kekonsistenannya dan juga peningkatan produktivitasnya? Saya rasa, ya seperti tadi saya sampaikan ke Pak Bram, 5 tahun terakhir kan memang produksi kita stagnan. Karena replanting juga belum lama mulai dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, dan sawit itu makan waktu. Jadi sejak ditanam, 4 tahun kemudian baru menghasilkan, setelah itu produksinya pelan-pelan mulai naik. Jadi kalau dari tanam, dia sampai puncak produksinya itu 10 tahunan sejak tanam. Nggak lama lagi ini produksi akan mulai naik. Tapi tentunya lebih bagus kalau ada ekspansi lahan baru. Nah, memang kita lihat dari dunia banyak menyorotin kelapa sawit, di mana selalu dibilang kelapa sawit itu nggak bagus, merusak hutan. Nah, memang yang dibilang Presiden Pak Prabowo tentang deforestasi ada benernya juga. Nggak bener kalau itu sawit itu merusak hutan gitu loh. Karena kalau dibandingkan dengan minyak nabati saingan yang lain seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, sawit itu jauh lebih efisien pemakaian tanahnya. Per hektar tanah bisa sampai 6-7 ton menghasilnya. Sedangkan yang kedua, minyak kedelai mungkin sekitar 1 ton. Jadi jauh sekali. Cuman nggak semua negara bisa menanam sawit. Nah, Indonesia, Malaysia itu beruntung bisa nanam sawit. Jadi di mata dunia, wah ini tanaman yang primadona sekali gitu loh. Lahan butuh dikit, hasilnya bisa banyak. Semakin kita gede, ya semakin tanaman nabati yang lainnya makin susah gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, jadi deforestasi katanya jadi semakin susah kita expand. Tapi kalau kita lihat sebetulnya sampai saat ini lahan di Indonesia yang dipakai sawit itu sekitar 16 juta hektar. Sedangkan kalau kita lihat data ada sekitar 32 juta hektar lahan yang bekas ditebang pohon-pohonnya. Artinya lahan 32 juta ini banyak yang kanopi tanamannya udah nggak tertutup, udah kebuka semua. Nah, kalau sebagian dari itu saja kita ambil untuk perluasan kelapa sawit, 10% aja anggap dari 32 juta, 3 juta, itu udah naik dari 16 ke 19 juta, udah naik 25%. Jadi masih banyak sebetulnya kesempatan Indonesia untuk menanam sawit ya. Contoh lagi kita kalau lihat sebelumnya yang maju kan Malaysia kalau dalam bidang sawit. Nah, kita kalau kelapa sawit biasa setahun sekali itu ada kumpul di Malaysia. Jadi mendengar prediksi harga tahun ke depan gimana marketnya. Nah, itu kalau kita naik pesawat kan bisa lihat tuh waktu mau mendarat di Kuala Lumpur sejauh mana kelapa sawit mereka. Itu kalau lihat kita Kuala Lumpur tuh udah hampir semua itu sawit. Hutannya udah nggak kelihatan sama sekali. Tapi kan nggak bilang kemudian Kuala Lumpur menjadi banjir apa kan? Enggak gitu loh. Jadi asal di manage betul-betul sebetulnya kelapa sawit itu sangat bagus. Nggak bilang merusak hutan gitu. Oke. Sebetulnya isu deforestasi ini dari global seberapa berdampak pula terhadap kinerja perusahaan, khususnya perusahaan domestik kita, Pak Krisna? Sebetulnya mungkin dari masa pemerintahan Pak Presiden Jokowi itu sangat bagus terobosannya, di mana beliau mencoba mencampur BBM dengan minyak kelapa sawit ya. Itu sangat membantu. Jadi yang seperti tadi saya bilang, setiap kenaikan 5 poin itu kurang lebih menambah 2,5 juta minyak sawit yang diserap di domestik. Uni Eropa sekarang mungkin di total pemakaiannya sekitar 2 juta sawit setelah menurun ya. Jadi sangat kebantu dengan adanya program B40 untuk tahun ini yang dengannya tahun depan di 2026 akan dinaikkan lagi menjadi B50 ya. Jadi dengan adanya program tersebut dan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk konsumsi yang semakin meningkat terus antara 1,5 sampai 2 juta ton per tahunnya, itu cukup aman untuk keberlangsungan kelapa sawit. Oke, baik. Dengan fokus pemerintah membuka lahan baru sawit, sebetulnya keterlibatan pelaku usaha ada di sisi mananya untuk saat ini, Pak Krisna?
Eh, jadi pelaku usaha tentunya siap ya, kita kapan aja kalau dikasih kesempatan. Karena untuk mendapatkan lahan sekarang makin susah. Betul. Gitu. Apalagi dengan makin banyaknya aturan, ada kawasan hutan produksi. Kadang juga dari masing-masing provinsi, kabupaten, kan untuk mengeluarkan izin wewenang masing-masing kabupaten. Itu bisa overlapping atau tumpang tindih sama datanya kehutanan gitu. Jadi kalau itu bisa lebih jelas, itu akan jauh lebih membantu untuk pebisnis bisa mulai expand lagi ya. Oke, baik. Kita lihat juga rencana pemerintah lainnya ataupun sudah mungkin diimplementasi begitu ya, makan bergizi gratis ini juga membutuhkan konsumsi minyak goreng yang juga terjadi peningkatan. Apakah hal ini juga turut berkontribusi juga terhadap serapan dari dalam negeri kita dan juga berdampak positif bagi perusahaan? Tentunya, pastinya. Karena minyak sawit ini biasa banyak dipakai untuk bagian dari makanan. Ya. Dan harganya murah dibanding minyak nabati yang lain. Nah, minyak kelapa sawit ini selain kaya antioksidan vitamin E, itu juga bagus buat antibodi. Jadi banyak sebetulnya kegunaannya. Nah, kalau makanan yang murah atau di negara-negara berkembang, pasti memakainya itu minyak sawit karena paling murah gitu loh. Jadi dengan adanya makanan gizi yang sedang dijalankan ini, tentunya akan semakin menambah konsumsi makanan dan tentunya semakin menambah kebutuhan domestik untuk minyak sawit ya.